Puji Tuhan, terima kasih untuk tim Present Worship yang sudah membawa kami untuk berjumpa Tuhan. Tuhan itu luar biasa, walaupun musim hujan besar, tapi Bapak Ibu ada di sini dan saya tahu Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Amin. Berapa banyak yang ingin diberkati bisa angkat tangan? Wow, puji Tuhan, katakan wow. Wow, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dari Mazmur 125. Mazmur 125 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang yang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hampir setiap hari kita mendengar berita-berita televisi atau berita koran atau berita-berita yang Bapak Ibu Saudara lihat di YouTube. Ada banyak berita-berita yang membuat Bapak Ibu ketakutan, khawatir, bimbang, ragu menghadapi hari esok. Pikiran kita kacau balau, tidak tahu mau buat apa. Masalah masa depan, masalah jodoh, masalah diputusin pacar, masalah dikhianati pacar, masalah orang tua, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah pekerjaan dan berbagai hal lain yang bisa menjadi kekhawatiran dan bahkan ketakutan dalam hidup kita. Betul Bapak Ibu? Semua masalah ini membawa ketakutan dan kekhawatiran. Tapi saudara ingat kita memiliki kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Dunia boleh bergoncang saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara sebagai jemaat hidup Ambon akan tetap kokoh berdiri. Kalau semua kekhawatiran dan ketakutan dituliskan dalam daftar panjang, maka saya percaya begitu banyak daftar-daftar yang begitu panjang lagi karena tidak akan pernah selesai. Kita semua khawatir, kita semua takut dengan banyak hal. Mengalami berbagai macam kekhawatiran dan ketakutan membuat kita putus asa dan lumpuh Bapak Ibu. Kita lihat saya kalau orang takut bagaimana dan orang-orang yang khawatir bagaimana. Ada keputusan-keputusan yang kita ambil karena kita khawatir. Dalam keadaan khawatir, dalam keadaan takut kita ambil keputusan-keputusan. Tapi keputusan itu menjadi beban besar bagi kita ketika kita menjalaninya dalam hidup kita. Itulah sebabnya materi homesel kita kemarin itu sangat penting. Kita diberi otak, katakan otak. Kita diberi otak untuk membuat keputusan Bapak Ibu Saudara. Tuhan kasih kita kebebasan di bumi ini untuk memilih. Tapi kita harus punya otak saudara. Waktu pilihan mau jatuh kepada orang, kita harus datang. Atau waktu pilihan mau jatuh untuk Anda buat sesuatu bisnis atau usaha, Anda punya otak harus ada untuk minta petunjuk Tuhan. Amin. Diperlukan otak Bapak Ibu Saudara. Otak untuk datang kepada Tuhan, tanyakan Tuhan. Petunjuk daripada Tuhan. Supaya Bapak Ibu Saudara tidak tersesat. Karena ketika Bapak Ibu Saudara buat satu keputusan, tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, itu sangat berbahaya. Jangan kita buat keputusan sendiri tanpa libatkan Tuhan. Tanpa kita bertanya Tuhan, tanpa kita meminta petunjuk dari Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang itu sangat berbahaya. Betul Bapak Ibu? Kadang orang-orang menikah tanpa minta petunjuk dari Tuhan. Cuma suka-suka saja. Saya suka dia. Karena dia mengerti saya. Saya suka dia karena ngomong dengan dia pas. Saya suka dia karena dia baik. Saya suka dia karena segala macam karena. Karena dia bersih muka, dia hitam manis, dia putih bersih. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih,
kita harus gunakan otak kita untuk buat satu keputusan. Dalam bisnis, dalam usaha Anda harus berani buat keputusan. Saya mau kemana. Amin. Karena kita punya otak ada. Kita tidak perlu sibuk untuk pikirkan hari esok. Katakan amin. Karena hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Matius 6 ayat 34. Kalau kita sibuk memikirkan hari esok, maka kita akan dihantui dengan berbagai hal yang membuat kita khawatir, gelisah, stres, tertekan. Kita masih ada di hari ini Bapak Ibu Saudara, belum hari esok. Hari esok itu kesusahannya sendiri, kita masih di hari ini. Yang kita pikirkan hari ini, bukan hari esok. Karena hari esok punya kesusahannya tersendiri. Amin Bapak Ibu. Belum sampai besok, Bapak Ibu sudah pikir besok, pikir berapa tahun ke depan, bagaimana anak saya kuliah, apakah ada biaya, bagaimana bisnis saya, bagaimana suami saya, bagaimana keluarga saya, bagaimana anak-anak saya. Belum sampai ke sana Bapak Ibu sudah memikirkan. Itu yang membuat Bapak Ibu Saudara takut, gelisah, khawatir, stres. Padahal belum sampai ke sana. Jadi hati-hati jangan sampai hal-hal ini menguasai Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara tidak punya iman buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara tidak percaya firman. Bapak Ibu Saudara tidak apa lagi ingat janji-janji Tuhan. Ketika Anda khawatir Saudara, ketika Anda takut, Anda tidak percaya Tuhan. Mungkin Anda ada di gereja, memuji menyembah Tuhan ke konsel ibadah raya ke youth. Tapi Anda tidak apa? Tidak percaya Tuhan. Bapak Ibu sudah katakan saya percaya. Tapi waktu masalah persoalan, Bapak Ibu tidak percaya Tuhan. Bapak Ibu khawatir. Bapak Ibu ragu. Bapak Ibu takut. Itu tanda orang tidak percaya Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan, kita akan kokoh berdiri, teguh. Tidak akan pernah goyah. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kadang kita sulit percaya Tuhan karena ada berbagai macam faktor. Berbagai macam faktor ini yang membuat kita jadi apa? Tidak percaya sama Tuhan. Kita mungkin dengar khotbah di gereja begini, kita dengar firman, kita senang, kita bersuka. Tapi waktu masalah datang, kita tidak lagi percaya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, masalah itu ada, masalah itu baik. Amin Bapak Ibu. Masalah harus ada. Pergesekan dalam keluarga harus ada. Pergesekan di rumah Tuhan harus ada. Kita terus bergesek. Supaya apa Saudara? Supaya kita terbentuk karakter Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak mau bergesek, tapi kita mau maju. Kita tidak mau bergesek, tapi kita mau diberkati Tuhan. Kita tidak mau bergesek, tapi kita mau Tuhan peduli hidup kita. Pergesekan itu penting. Karena waktu kita digesek, kita memiliki karakter yang baik. Lama-lama itu jadi baik Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Tadi waktu saya menyembah Tuhan, Tuhan bicara buat saya Saudara. Tuhan bicara buat saya, Leni, kalau Raja Wali naik itu anginnya gimana? Saya bilang, iya Tuhan harus ada badai. Karena kalau angin biasa-biasa, Raja Wali tidak bisa terbang tinggi Saudara. Karena anginnya biasa-biasa. Raja Wali itu harus hadapi badai. Dan badai itu dorong dia untuk naik. Jadi saya bilang tadi dia butuh badai Saudara, Bapak. Dia butuh angin badai Bapak. Nah itu. Kalau Anda mau naik harus ada badai datang. Angin badai goncang kiri kanan. Itu mendorong Anda naik. Amin. Dan Tuhan ingatkan saya, kamu ingat kalau di kampung. Perahu-perahu yang pakai layar. Dulu kalau orang mau pergi ke Ambon kan belum ada speed seperti gini, motor apa harus pakai perahu layar, bot yang pakai layar. 1 minggu itu bisa sampai Ambon atau 2 minggu kalau tidak ada angin. Tapi kalau ada angin, dia melaju dengan angin itu, apalagi anginnya tuh besar, kencang. Itu botnya atau perahu-perahunya tuh, karena dia punya layar Saudara, dia butuh angin. Saudara kita tuh kadang-kadang mau maju, tapi kita tidak mau badai datang. Kita mau maju tapi kita tidak mau Saudara menghadapi masalah-masalah personal sulit. Kita tidak mau. Kita mau aman. Dan dari Tuhan ingatkan saya, kalau aman kamu tetap di tempat, tidak maju-maju. Betul Saudara? Kamu akan terbang di ketinggian yang tidak tinggi. Kamu akan terbang tetapi ketinggiannya itu rendah saja, tidak tinggi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mau jadi Raja Wali, jadilah Raja Wali yang siap terbang tinggi, amin. Kalau Bapak Ibu Saudara itu burung Raja Wali, jangan Bapak Ibu Saudara bergaul, berteman dengan ayam atau bebek. Karena mereka punya jangkauan terbangnya itu pendek Saudara. Ayam paling cuma terbang pohon langsa untuk tidur ataupun kadondong atau kita punya pohon jambu, jaraknya tuh pendek Saudara.
Apalagi bebek saudara, sedikit aja sudah tidak bisa terbang. Betul Bapak Ibu? Jadi kita butuh apa? Raja wali, katakan wow. Kita mau dipromosikan, naik ke atas, naik jabatan, naik promosi. Tapi kita tidak mau badai itu. Sebenarnya badai itu menguntungkan, katakan amin. Jadi ada beberapa faktor yang membuat kita tidak bisa percaya Tuhan. Padahal kita bilang kita anak Tuhan, kita melayani Tuhan lama di gereja. Kita bertobat lama. Tapi ada faktor-faktor yang membuat kita tidak percaya sama Tuhan. Tuhan ada di mulut kita saja. Tapi tidak ada dalam hati dan pikiran kita. Kita lahir cuma ya orang Kristen karena kita lahir dari keluarga Kristen. Jadi Bapak Ibu Saudara, faktor yang pertama yang dicatat, saya catat di sini, satu, gambaran kita tentang Tuhan itu buruk. Jadi faktor-faktor yang membuat kita sulit percaya kepada Tuhan, satu, gambaran kita tentang Tuhan itu buruk, katakan buruk. Kita mungkin pernah atau telah mengalami banyak sekali peristiwa buruk dalam hidup Bapak Ibu Saudara, di rumah, tempat bisnis, di sekolah, di kampus, di mana Bapak Ibu beraktivitas, ada pernah mengalami banyak sekali peristiwa-peristiwa buruk dalam hidup, dan Bapak Ibu Saudara kecewa dan marah sama Tuhan. Biasa kalau kita menghadapi masalah, siapa yang jadi sasaran Bapak Ibu? Tuhan yang jadi sasaran. Seorang wanita, ibu berkata kepada sama mama, beta paling sedih dan beta pernikahan. Kenapa sih Tuhan mau beta kawin dengan beta pulang ke yang ini? Saya bilang jangan salahkan Tuhan dalam persoalan ini. Karena Anda punya pilihan. Tuhan tuh kasih kita kebebasan untuk pilih. Dan kita bebas memilih, amin. Nah dalam kebebasan memilih ini kita punya otak harus jalan. Kita datang kepada Tuhan. Apakah dia ini pasangan saya atau tidak? Apakah dia ini tulang rusuk saya atau tidak? Bukan karena dia cantik, bukan karena dia bagus, bukan karena dia baik hati, bukan karena dia nyambung dengan saya. Ya istilah sekarang, dia nyambung dengan saya, ke diskotik sama-sama, ke karaoke sama-sama, nonton sama-sama. Jadi saya rasa cocok mama. Jadi untuk anak-anak muda saya katakan otak. Yang di belakang sana otak. Itu Peter, sampai yang sana telah itu Fabio kah bukan? Katakan otak Fabio. Otak lalu pindah rumah di Ambon. Kos di Ambon. Otak. Amin. Etik, otak. Katakan otak. Iya. Kalau anak, iya etik sudah tidak lagi ya. Kalau Anda belum menikah, dengar pesan telinga baik-baik. Anda diberikan kebebasan memilih tapi otak harus jalan. Amin. Anda mulai berdoa dan berpuasa, apakah dia ini teman saya, apakah dia tulang rusuk saya. Berbeda dengan ibu-ibu yang zaman 45. Mereka pilih itu suka-suka mereka. Ya, tetapan pertama jadi jatuh cinta, selesai nikah. Anda tidak seperti itu, Anda sekarang jadi anak Tuhan, amin. Anda datang kepada Tuhan, menurut Tuhan dia atau bukan, amin. Sehingga kalau Anda masalah rumah tangga, Anda bisa bilang, Bapak kan kasih dia perbeta waktu beta berpuasa 1 bulan. Bapak tolong dia supaya dia jadi baik, amin. Jangan masalah terjadi kacau balau. Badai terjadi. Banjir terjadi dalam rumah. Barang-barang hancur. Kompor-kompor lari. Gelas-gelas juga hancur semuanya. Lalu Anda beri dan berkata, Tuhan, kenapa sih Tuhan kasih beta kawan dia? Semua kesalahan kepada Tuhan. Jadi anak-anak muda ingat baik-baik. Pasangan hidup artinya saya hidup di dunia ini sampai mati dan dia. Pasangan hidup itu artinya dua hidup sampai mati di muka bumi nih. Gitu. Jadi harus tanya Tuhan baik-baik. Apakah dia untuk saya atau tidak. Supaya Anda tidak menderita dalam pernikahan Anda. Jadi tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara. Orang-orang selalu persalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Kenapa doa dia dijawab? Kenapa saya berdoa tidak terkabul? Ya, kita seperti itu saudara. Kenapa dia dijawab Tuhan? Doanya saya tidak. Dia bersaksi terus saya dengar dia dijawab Tuhan. Saya tidak. Saudara, Bapak Ibu Saudara, peristiwa-peristiwa buruk yang terulang-ulang. Yang kemudian membuat Anda kelelahan.
Karena segala macam usaha yang sudah Anda coba untuk keluar dari situasi tersebut tidak membuahkan hasil. Anda sudah coba, tidak bisa. Dan Anda mulai berpikir, Tuhan pasti tidak ada karena Ia memberikan semua yang buruk. Tuhan yang ada. Kalau Tuhan ada, peristiwa buruk tidak terjadi. Saya mengalami peristiwa buruk karena Tuhan tidak ada. Anda mulai marah sama Tuhan. Anda mulai kecewa. Tidak mau ke komsel, tidak mau ke gereja, tidak mau ke youth. Tidak mau lagi buat apa-apa. Tidak lagi mau bawa persembahan di rumah Tuhan. Tidak mau lagi. Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Mungkin saya banyak dosa. Tuhan tahu saya sudah berdoa toh, saya sudah selesaikan semuanya. Kenapa sih doa-doa itu belum dijawab? Nah Bapak Ibu Saudara, hubungan kita dengan Tuhan sama dengan hubungan kita yang orang tua. Hubungan kita dengan orang tua kita, khususnya dengan ayah atau bapak, itu mempengaruhi gambaran kita tentang Tuhan sebagai Bapa yang baik. Kita mulai berpikir Tuhan seperti terlalu kejam dan menghukum saya seperti ayah saya. Tuhan itu jahat. Seperti ayah saya, seperti bapak saya. Gambaran Tuhan sebagai Bapa yang baik pudar. Karena Anda memiliki gambaran yang buruk tentang ayah Anda. Jadi ini catatan penting untuk bapak-bapak yang ada di sini. Ayah-ayah, papi-papi yang ada di sini. Jadilah bapak, jadilah papi, jadilah ayah yang baik. Amin. Amin bapak-bapak, ini untuk bapak-bapak. Jangan panggil Anda sayang, ayang, yang. Tapi Anda biarkan anak Anda seperti itu. Tidak ada pujian bagi mereka. Amin. Jadi kalau bapak-bapak khususnya menjadi bapak yang baik. Bapak yang murah hati. Bapak yang mengasihi ibu mereka. Mereka akan lihat contoh bapak yang baik. Oh berarti bapak di surga itu baik seperti bapak saya. Karena bapak saya sangat peduli dengan kami. Mama saya tidak ada bisa masak untuk kami. Mama saya tidak ada tapi mengurus keperluan kami. Mengurus makan pagi kami. Mama saya mungkin ada pergi jalan-jalan. Cuci dompet, cuci uang yang baru kemarin dapat. Tapi bapak saya mandi kami. Bapak saya buat masakan kesukaan kami. Nah itu bapak-bapak dengar itu. Amin bapak-bapak. Jangan jadi ayah, bapak, papi yang kejam. Suka mabuk. Suka pukul istri, suka memaki istri. Suka selingkuh, suka bohong istri. Itu membuktikan bahwa gambaranmu sebagai ayah rusak. Jadi anak-anak dari kecil berjalan dengan gambaran Tuhan Allah yang rusak. Karena contoh di bapak saya. Tapi gambaran bapak baik. Maka anak-anak akan berkata, wow berarti Tuhan itu baik seperti bapak saya. Amin bapak ibu. Jangan jadi bapak suka marah. Pagi marah, siang marah, sebelum tidur marah. Tengah malam takkan gisang marah. Marah terus. Marah anak, marah bini. Tapi saya percaya sini tidak ada, amin. Amin bapak-bapak. Jadi bapak-bapak tunjukkan contoh yang baik. Bapak-bapak yang masih muda, emosi muda. Emosi amarah itu membara. Tapi sekalipun membara, Anda harus tahu bagaimana untuk tidak memarahi anak-anak. Punya mama di hadapan mereka, amin. Saya bilang untuk satu keluarga, kalau Dundo baku marah kan rumah kecil nih, tetangga banyak nih. Kalau Dundo baku marah bisi-bisi saja Bisi-bisi di telinga, kita pengen binci ose, saya suka ose. Tapi bila akan bisi-bisi di telinga. Bisa keseng bapak ibu, suami istri bisa keseng? Iya, bisi-bisi dari telinga. Kita paling saya suka ose pulang lahat. Beta tunggu-tunggu ose PMCM kas habis uang itu. Saya supigi jadi sosialita. Pulang dengan tentengan yang banyak-banyak. Uang ini mau bikin apa, saya suka sih habis. Ini contoh. Itu tolong bisi-bisi ya di telinga ya, amin. Beta paling jengkel ose. Beta paling marah ose, paling benci ose. Bisi-bisi di telinga saja, itu enak. Lebih enak saudara. Daripada saudara marah, buang barang, pecah barang. Bisa kesini bapak ibu? Bisa? Bisi-bisi bisa? Saya bisa toh? Karena kan amarah ini mendidih. Jadi harus lepas akang. Jadi saya harap bapak ibu khususnya bapak-bapak para ayah. Jadilah ayah yang baik. Ayah-ayah atau bapak-bapak harus mengenal sifat Tuhan. Apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan suka. Mengapa Tuhan belum jawab beta pun doa? Bagaimana cara Tuhan mengasihi beta?
Apa maksud hukuman Tuhan yang terjadi dalam betapung hidup? Bapak-bapak harus mengenal sifat Tuhan. Amin. Supaya jadi bapak yang baik. Jangan lama di gereja tapi bapak-bapak tidak pernah berubah. Amin. Berubahlah. Sehingga anak-anak itu berkata, bapak itu paling baik. Bapak itu sangat baik. Suatu saat bapak-bapak yang ada, tapi kenangan selalu ada. Kenangan kami banyak untuk saya punya suami. Anak-anak ini punya kenangan sangat banyak. Cuma mungkin yang satu yang bagi ketua susah itu untuk disiplinnya sangat kuat. Itu. Tapi semuanya itu baik. Cuci piring. Ya. Sapu rumah. Tidak boleh ada kotor biar sedikit. Tidak emosi dalam rumah, selalu membahagiakan istrinya. Pagi-pagi sudah buat bicara untuk menyenangkan hati istrinya, buat istrinya tertawa. Coba saudara buat itu di rumah. Jangan jadikan rumah itu peperangan. Seperti Rusia dan Ukraina, jangan. Rumah itu ada damai, ada sukacita. Supaya istri-istri itu tersenyum. Kalau saya dengar tetangga saya, bodoh. Nanti anak-anaknya juga bilang, bodoh bapak, bodoh. Lalu mamanya juga bilang, hei bodoh, anjing. Aduh, saya tidak bisa membayangkan itu kalau jemaat hidup Ambon. Saya harap bapak ibu berubah, khususnya bapak-bapak. Amin bapak-bapak. Gambaran bapak-bapak itu rusak. Makanya anak-anak hidup di jalanan. Anak-anak hidup di diskotik. Anak-anak cari hidup di dunia malam. Anak-anak cari pasangan-pasangan yang salah. Anak-anak lari ke narkoba. Anak-anak lari ke seks bebas. Karena tidak menemukan bapak yang baik. Yang sayang mereka, yang memeluk mereka. Jadi saya ingatkan lagi untuk bapak-bapak, anak-anak muda yang belum menikah. Jadilah bapak yang baik. Amin. Peluk anak-anakmu nanti kalau mereka sudah masih kecil-kecil, gendong mereka. Peluk mereka. Amin. Amin bapak-bapak. Anak-anak muda yang mau menikah. Peluk istrimu, sayangi dia. Jangan bilang yang, ayang. Padahal di rumah kebun binatang. Tapi saya sini tidak ada. Yes. Ya, jadi harus cari tahu bagaimana diri saya sebenarnya di mata Tuhan. Seperti apa ia memandang saya. Seberapa besar Tuhan itu mengasihi saya. Anda tidak perlu membeli cinta. Anda tidak perlu membeli cinta Tuhan. Karena ia sudah mati untuk Anda. Tuhan sudah mengasihimu lebih dulu dengan mati. Bagi saudara dan saya. Amin. Jadi saya usah beli cintanya Tuhan. Saya usah karena Tuhan itu cinta. Dan dia sudah membeli kita. Dia sudah mengasihi kita dengan cara mengorbankan nyawanya. Anda perlu memiliki kacamata Tuhan untuk melihat dirimu dan hidupmu. Jangan persalahkan Tuhan lagi saudara. Saudara harus ingat apa sih mau Tuhan ini dengan saya. Kalau gambaran-gambaran Bapamu rusak, Anda perlu ditolong, Anda perlu dilepaskan. Sehingga engkau melihat walaupun Bapa punya gambaran rusak, tapi Bapa di surga tidak. Bapa di surga itu Bapa yang baik. Bapa yang mengasihi. Yang menerima kita apa adanya. Yang sayang kita. Yang mengampuni kita. Sekalipun kita buat jahat. Bapa kita tetap berdiri dengan tangan terbuka. Untuk sambut kita. Jadi Bapa seperti itu. Jadi ayah, jadi papi seperti itu. Jangan jadi ayah yang pendendam. Jangan jadi ayah yang suka membenci. Jangan jadi ayah yang pemarah. Jangan jadi ayah seperti itu saudara. Gambaranmu rusak di mata anak-anakmu. Jadi jangan salahkan mereka kalau mereka lari kepada tempat-tempat yang saya bilang tadi. Karena Anda tidak menjadikan Anda Bapa yang baik bagi anak-anakmu. Faktor yang kedua, kita tidak mengerti rencana Tuhan atas hidup kita. Setiap kali Anda berpikir negatif dan buruk tentang Tuhan, saya mau katakan ingat dirimu. Ingat saudara, ingatkan dirimu. Bahwa Tuhan itu mengasihi saya. Bahwa ia tidak pernah berbuat jahat kepada saya. Ia telah berjanji untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Yeremia 29:11. Dia itu baik buat saya. Amin. Jangan Anda persalahkan Tuhan. Karena Anda tidak mengerti rencana Tuhan atas hidup Anda. Yang selalu Tuhan rancangkan itu masa depan yang penuh harapan. Bukan kecelakaan.
Amin. Tuhan tidak berniat jahat untuk Anda, tidak. Kalaupun Anda menghadapi masalah, itu bukan berarti Tuhan jahat untuk Anda, tidak. Itu bukan berarti Tuhan tidak adil. Tuhan tetap mengasihimu karena Dia punya rencana yang agung dengan hidupmu. Saudara tidak pernah mengerti rencana Tuhan. Itulah sebabnya kalau ada masalah, Anda perlu diam saja dan katakan, Tuhan, saya mau melewati ini. Kalau ini memang harus saya lewati. Yang ketiga, kita tidak melepaskan apa yang ada di luar kendali kita. Ini yang membuat kita tidak percaya Tuhan. Memang sangat berat bagi kita untuk melepaskan kesempurnaan yang ada dalam otak kita. Kita rasa pintar, kita rasa pandai, kita rasa melebihi dari orang lain. Kita merasa kita sempurna dari semua orang. Dan itu sulit melepaskannya karena kita punya kesombongan begitu kuat. Kita rasa sempurna, tidak ada orang lain seperti saya yang sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara harus bersedia lepaskan apa yang ada di luar kendali Anda. Anda mungkin merencanakan masa depan yang sempurna. Anda tidak ingin keluar dari apa yang Anda sudah rancangkan. Saya sudah merancangkan ini. Anda khawatir dengan hal buruk yang akan terjadi. Maka Anda berusaha mengendalikan segala hal yang mungkin ada di luar kendali Anda. Saya bilang, Anda mau bikin rancangan apa baik, rancangan manusia dibatalkan. Rancangan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kalian boleh merancangkan bisnis Anda begini, usaha Anda begini, masa depan Anda begini, keluarga Anda begini, anak-anak Anda begini. Semua Anda boleh rancangkan, Anda boleh rencanakan. Tapi saya mau bilang, rancanganmu bisa digagalkan Tuhan. Tapi rancangan Tuhan tidak pernah. Masukkan rencanamu, rancanganmu, rencana-rencanamu dalam rencana Tuhan. Amin saudara. Lepaskan apa yang ada di luar kendali Anda. Lepaskan rasa sempurna Anda. Lepaskan itu. Karena kalau Anda tidak melepaskan, Anda akan mengendalikan segala hal yang mungkin ada di luar kendali Anda. Seperti perasaan orang lain terhadap Anda. Faktor lingkungan. Bahkan Anda berusaha kendalikan Tuhan. Anda berusaha kendalikan Tuhan. Tuhan, saya punya rencana harus begini. Tuhan harus buat seperti yang saya bilang. Anda berusaha untuk mengendalikan Tuhan, mengatur Tuhan. Karena Anda punya otak yang pintar. Ingat saudara, Tuhan kasih kita pintar. Jangan lupa itu, pintar untuk buat baik. Pintar untuk hal-hal yang baik. Ada banyak orang pintar tapi jahat. Itu seperti Bapak Gembala bilang, banyak orang pintar tapi pintar untuk kejahatan. Seharap Anda pintar tapi pintar dalam takut akan Tuhan Allah. Yang keempat, faktor yang keempat, tidak punya pengalaman bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kepercayaan adalah sesuatu yang tumbuh karena pengalaman dan waktu. Jadi biasakan dirimu untuk apa? Mulai berdoa. Mungkin Anda bawa mobil tidak ada parkiran, Anda mulai duduk. Tuhan, saya butuh parkiran, tolong saya siapkan parkiran buat saya. Itu kecil saya saudara. Anda butuh ojek online, Tuhan saya butuh ojek, Tuhan siapkan buat saya. Anda mulai berdoa untuk hal kecil. Tuhan saya tidak punya beras, Tuhan saya tidak punya uang untuk biaya sekolah anak-anak saya, membayar studi mereka, membayar uang kuliah mereka, semesteran mereka. Saya mohon Tuhan tolong saya. Anda harus punya pengalaman itu Bapak Ibu. Mungkin kita hamba Tuhan berdoa untuk Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu sendiri harus berdoa. Itu pengalaman bersama Tuhan. Pengalaman rohani di mana Anda berdoa, mujizat terjadi. Anda harus biasakan diri Anda untuk berdoa. Amin. Ada masa di mana kami hamba Tuhan gembala berdoa. Tapi ada masa di mana Anda harus melatih diri Anda. Biasakan diri Anda untuk berdoa. Sekalipun itu hal kecil saudara. Amin. Dengan demikian Anda menjadi seorang pendoa yang baik. Yang kelima, faktor kelima, tidak tahu bersyukur. Bapak Ibu kadang kita punya semua. Tapi kita tetap bersyukur. Kita puas. Tidak puas. Sudah ini mau lagi. Kita tidak puas saudara. Kita tidak tahu bersyukur. Bapak Ibu Saudara, sebelum Anda dijadikan Tuhan, Tuhan sudah merancangkan berkat-berkat untuk Anda, katakan amin. Sebelum Bapak Ibu Saudara ada di bumi ini, Tuhan sudah rancangkan berkat-berkat untuk Anda. Ia mengatur segala sesuatu di alam semesta ini sampai kepada hal yang terkecil untuk Anda. Sebab itu belajar bersyukur. Semua kejadian terjadi bukan karena Anda. Tapi Tuhan dari awal sudah mengatur. Anda menjadi orang diberkati. Anda punya semua. Itu Tuhan atur. Jadi belajar bersyukur yang hal itu. Karena semua itu punya Tuhan. Anda punya mobil, Anda punya motor, Anda punya apa lagi? Punya segala macam hal.
Tuhan sudah atur itu semua, saudara. Sebelum Anda datang ke dunia ini, Tuhan sudah atur semuanya. Tuhan sudah rancangkan berkat ini untuk kamu, berkat ini untuk kamu, berkat ini untuk kamu. Ia mengatur segala sesuatu di alam semesta. Hal-hal yang terkecil Tuhan kasih buat saudara. Karena sebelum Anda datang di muka bumi, Tuhan sudah siapkan itu buat Anda. Jadi belajarlah bersyukur. Amin. Jangan bersungut. Saudara bersungut, saudara tidak percaya Tuhan. Saya bersungut, saudara tidak percaya sama janji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara hidup tenang, tidak takut akan hari esok, maka ada 3 hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Kita sama-sama katakan, percaya kepada Tuhan. Saya percaya kita semua ingin bahagia di bumi. Kita ingin hidup tenang di bumi. Kita punya semua yang Tuhan kasih, tapi kita juga mau hidup tenang. Untuk apa punya semua, tapi hidup tidak tenang. Untuk apa punya pangkat jabatan tinggi dan harta kekayaan melimpah, tapi kita tidak tenang dalam hidup. Saya percaya kita mau hidup tenang. Kita mau hidup bahagia. Amin Bapak Ibu. Jadi ada 3 hal yang harus Anda lakukan. Bapak Ibu lakukan. Supaya Bapak Ibu tenang di dunia ini. Dan tidak takut akan hari esok. Yang pertama, percaya kepada Tuhan, ayat 1 dan 2. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang. Yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua katakan amin. Bapak Ibu, pemazmur dengan tegas berkata, hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang tidak akan goyang, katakan amin. Orang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah goyang, saudara. Tidak pernah. Tidak akan pernah goyang. Dia berdiri tetap untuk selama-lamanya. Jadi ini berbicara, ayat 1 ini berbicara tentang gambaran keteguhan iman percaya seseorang. Seperti gunung Sion, saudara. Badai datang dalam hidupnya, persoalan masalah datang. Tapi dia berdiri seperti gunung Sion. Betapa gagahnya gunung itu. Betapa kuatnya gunung itu. Serta kokohnya, itu gambaran gunung Sion. Gunung Sion itu kokoh, kuat. Gagah saudara. Angin datang, badai datang, dia tetap berdiri. Jadi bagi pemazmur keteguhan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Itu penting Bapak Ibu. Mengapa? Sebab ada banyak tantangan yang bisa menggoyang keteguhan iman seseorang. Jadi Bapak Ibu Saudara, Sion terkenal sebagai gunung pilihan Allah. Jadi kalau kita bilang Sion itu gunung pilihan Allah. Tempat kudus Allah. Dan juga sebagai kota benteng. Jadi mereka yang percaya kepada Tuhan akan mendapatkan perlindungan dan tidak akan pernah goyah. Perlindungan Tuhan seperti Yerusalem yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yerusalem di tengah dan dia dikelilingi oleh gunung-gunung, saudara. Luar biasa tuh. Kota itu yang luar biasa ramai, tapi ada gunung-gunung yang melindungi dia. Gunung mana saudara? Gunung Sion yang mengelilingi Yerusalem. Gunung Moria dan Bukit Zaitun. Jadi Bukit Zaitun, Gunung Sion dan Gunung Moria. Ini gunung-gunung yang melindungi Yerusalem. Gunung-gunung ini melindungi Yerusalem dari angin badai yang datang. Amin. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi ingat, dengan kekuatan Anda sendiri Anda tidak bisa berdiri teguh. Anda perlu membangun hubungan intim dengan Tuhan supaya Anda itu kuat. Anda perlu ke Yerusalem, Bapak Ibu Saudara jemaat hidup Ambon. Anda perlu ke Yerusalem. Anda perlu ke tempat kudus Tuhan. Anda perlu ke gereja. Anda perlu ke Gunung Sion. Tempat Allah hadir. Anda perlu datang ke gereja air hidup Ambon. Supaya Anda kokoh berdiri. Walaupun masalah persoalan ruwet. Walaupun badai menerpa. Anda akan tetap berdiri. Karena Anda dikelilingi oleh Tuhan Allah. Seperti Bukit Zaitun, Gunung Moria, Gunung Sion. Yang mengelilingi Yerusalem. Tuhan Allahmu akan mengelilingimu seperti itu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara harus ada di Yerusalem. Harus ada di rumah Tuhan, GKRI Air Hidup Ambon, saya jamin Anda terpelihara. Anda akan kokoh berdiri, kuat, jadi orang-orang militan, jadi orang-orang penerobos, jadi orang-orang radikal tentang kebenaran. Amin Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang apa lagi? Jadi orang-orang yang konsisten. Jadi orang-orang yang berintegritas, orang-orang jujur. Anda tidak akan pernah tergoyahkan.
Jadi Bapak Ibu jangan biarkan Gunung Sion itu runtuh. Amin. Datanglah ke Gunung Sion. Datanglah ke Yerusalem. Datanglah ke Bait Allah. Di mana Allah bertahta. Datang di sini. Dan Anda akan menikmati sesuatu yang luar biasa. Sehingga badai datang, persoalan datang. Anda tetap kokoh berdiri. Anda sudah tahu kalau badai tujuannya naik. Jadi Anda tidak akan tergoyahkan lagi. Anda sudah tahu kalau mau maju harus ada dorongan angin yang kuat. Untuk membawa perahu layar itu maju. Anda akan kuat berdiri. Tapi kalau Anda tidak pernah mengikuti ibadah, mendengar khotbah-khotbah, ya Anda sulit. Jadi jangan biarkan Gunung Sion itu runtuh. Datanglah di gereja ini. Beribadahlah di gereja ini. Melayani Tuhan di gereja ini. Menari di gereja ini. Melompat-lompat di gereja ini. Amin. Kan Tuhan lihat kita saudara. Ini siapa yang melompat-melompat nih malaikat? Bawa itu. Bawa api Pak Florini Kiulu. Bawa api. Bawa api Pak Dela Somero. Di Nauriut. Bawa api. Yang lombo-lombo yang kuat berdiri jangan bawa api lah. Kasih nggak lomba berdiri baik saja. Ini contoh. Melompat menari. Bergiran dengan Tuhan. Ibadah kita itu bukan pemakaman saudara. Ibadah kita itu perayaan. Makanya dikatakan ibadah raya. Coba tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ibadah raya Bapak Ibu. Bukan ibadah pemakaman. Kalau ibadah pemakaman itu semua susah. Amin. Di gunung dan di lembah. Ingat dalam susah. Saudara duduk menangis. Saudara tidak perlu menangis. Di sini kita bergembira dengan Tuhan. Di sini kita menari dengan Tuhan. Di sini kita senang dengan Tuhan. Apakah cukup sampai situ? Waktu kita keluar dari ruang gereja, kita sudah dapat ampau di tangan. Kita sudah dapat cuang. Tanpa minta saudara. Tuhan kasih kita bonus. Tadi saya melompat-melompat toh. Nah ini perse. Beli apa tuh? Gaben jua. Itu saudara jadi melompat, menari, bergira. Kita berpesta. Ibadah itu perayaan, kita merayakan pesta dengan Bapa. Amin. Yang kedua, tinggalkan hidup fasik saudara. Supaya Anda tidak takut hari esok, tinggalkan hidup fasik ayat 3. Nah Bapak Ibu saudara, Alkisah. Seorang yang kelihatannya pandai tetapi sebetulnya licik. Katakan licik. Dengan tongkat gaibnya, ia memanipulasi banyak orang. Suatu hari rumah orang itu terendam banjir dan tongkatnya terendam. Dan saat hal itu terjadi, mata mereka yang dia manipulasi pun terbuka. Nah orang licik adalah orang yang cerdik. Tapi cerdik memanipulasi. Katakan orang licik. Orang itu cerdik. Tetapi cerdik untuk memanipulasi. Orang yang melakukan manipulasi adalah orang yang membelokkan kebenaran untuk kepentingan diri sendiri. Dengan mengorbankan orang lain. Dan Alkitab menyebut orang seperti itu dengan istilah fasik. Orang fasik bisa bermasalah, bisa berkuasa atas orang lain. Di mana-mana saudara bekerja, saudara lihat orang fasik, orang jahat itu. Orang-orang memanipulasi itu ada di situ. Mereka bisa menguasai, mereka bisa berkuasa. Mereka bisa duduk untuk menduduki posisi-posisi penting. Tapi pemazmur menggambarkan kekuasaan orang fasik dengan istilah tongkat kerajaan. Tetapi kerajaan itu tidak bertahan lama. Orang fasik itu saudara tadi dikatakan istilahnya tongkat kerajaan. Dia bermegah karena diberi kekuasaan. Dia bermegah karena diberikan jabatan. Tapi saudara itu tidak bertahan lama. Tongkat itu akan dipatahkan Allah. Amin. Allah akan patahkan tongkat orang fasik. Yang diambil dengan cara manipulasi, rekayasa. Sebab Allah inginkan Bapak Ibu saudara dengar, kebaikan dan bukan kejahatan. Allah mau supaya saudara dan saya hidup di atas tanah kita masing-masing. Dan tidak memanipulasi dan berlaku curang dan licik. Saudara dengar baik, kejahatan tidak akan bertahan di hadapan kekuasaan Allah. Amin. Kalau Anda berbuat jahat dengar, tidak akan bertahan di hadapan kekuasaan Allah. Meskipun Anda menyembunyikannya dengan cara-cara lihai.
Tapi orang jahat pasti akan jatuh juga. Katakan amin. Tongkat kekuasaan yang dia raih dengan cara manipulasi akan luntur. Sihirnya seperti cerita tadi. Mungkin sementara dia memegang jabatan pemerintahan. Dia memegang posisi-posisi di kantor. Tapi saya dengar saatnya juga sihirnya selesai. Ceritanya selesai. Jadi jangan halalkan segala macam cara demi sebuah ambisi. Apalagi mengorbankan orang lain demi kesenangan diri. Meraih sesuatu dengan cara yang licik tidak akan pernah bertahan lama. Kebenaran akan tetap tinggal. Tetap tidak akan pernah goyah. Anda tetap duduk kalau Anda di sini jadi kepala-kepala, puji Tuhan, haleluya. Tetaplah di situ, tetaplah berdoa. Tuhan bilang apa? Yerusalem, aku mengelilingi kamu. Amin. Ines Salmon, aku mengelilingi kamu. Angin badai seret orang untuk ambil jabatanmu tidak bisa. Aku mengelilingi kamu. Amin. Siapa yang di kantor-kantor lagi? Saya lupa. Yola, Lokolo. Wanita keperkasaan Tuhan. Aku mengelilingi kamu. Ibu El Swatimena, aku mengelilingi kamu. Kamu menduduki posisi-posisi penting. Tapi aku mengelilingi kamu. Aku ada untuk kamu. Aku mengasihi kamu. Aku lindungi kamu. Orang-orang berbuat jahat, badai datang goncang Yerusalem tidak bisa. Karena ada bukit-bukit yang melindungi. Badai datang dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa goncang Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan melindungi seperti gunung tadi. Kalau Tuhan ada di situ, tidak bisa orang jatuhkan Anda. Tidak bisa orang hentikan Anda. Tidak bisa orang seret Anda. Karena Anda adalah tadi milik kesayangan Tuhan. Orang kehebatan Tuhan yang telah dibeli oleh Yesus dengan darahnya. Bapak Ibu dengar, Anda yang sudah dibeli dengan darah Tuhan dengar, Anda itu orang spesial. Anda itu orang kehebatan Tuhan. Anda itu mulia, Anda itu istimewa. Karena begitu istimewanya Anda, karena begitu berharganya, Tuhan mati untuk Anda. Jadi kalau Anda sekarang menduduki posisi-posisi penting, saya bersyukur. Terima kasih untuk Bapak Hari Somero yang sudah menduduki posisi penting. Dia angkat jadi ketua bidang, kepala bidang, maaf ya Papi. Wah, kita tepuk tangan buat Tuhan. Dan saya percaya masih banyak lagi yang akan naik ke atas. Amin. Kok semua tidak suka? Tidak senang? Iya, pasti senang dong. Kita senang dengan keberhasilan orang. Kita semua antrei. Nanti sekarang Papi, berikut Ibu Ola, berikut Mami Ade, berikut Flori Nikiulu. Berikut siapa lagi? Sani Seng. Dia punya usaha bisnis saja, dia seni kantoran. Naik, Ai. Salmo naik ke atas, kita naik, Nata naik. Siapa lagi di sini nih? Naik ke atas, amin. Anda yang bekerja. Naik saudara, kita naik, amin. Kok sebenarnya tidak suka? Sepertinya saudara menyesal begitu? Ingat baik-baik, Tuhan Allah lindungi Bapak Ibu seperti 3 gunung tadi. Tidak ada orang bisa seret Anda pindah. Dia bisa bakar-bakar saja saudara. Hina Anda, permalukan Anda. Tapi tidak punya kuasa untuk seret Anda pindah. Karena Anda punya tongkat kerajaan dari Tuhan Allah. Kuasa dari Tuhan Allah untuk dudukan Anda di tempat itu. Dia punya tongkat ajaib itu hancur. Tapi Anda akan terus naik. Di bawah Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lain. Kemenangan kepada kemenangan lain. Promosi kepada promosi lain. Amin. Saya percaya itu terjadi untuk jemaat ini. Dan saya bangga memiliki jemaat yang luar biasa. Menduduki posisi-posisi penting di kantor. Memiliki toko-toko diberkati. Bisnis-bisnis diberkati. Itu luar biasa. Walaupun sederhana. Sederhana sekali. Tapi saya lihat Tuhan ini jemaat luar biasa. Ada yang uang-uang masih dalam rekening mereka. Dalam dompet mereka tanpa mereka tahu dari mana uang ini. Dalam jumlah besar. Tapi itu yang Tuhan kerjakan karena Tuhan mengasihimu. Saudara dengar sekali lagi. Engkau di tengah dan Tuhan melindungimu. Orang bisa bergejolak di luar. Orang bisa bicara buruk Anda. Tapi Tuhan ada untuk melindungi, membentengi Anda. Sehingga Anda tidak akan pernah goyah. Anda akan tetap duduk pada posisi Anda yang Tuhan sudah taruh. Jabatan-jabatan Anda yang Tuhan sudah taruh. Tidak ada orang bisa geserkan Anda. Tidak ada saudara. Karena Tuhan kasih Allah kuasa untuk ada di tempat itu. Tuhan kasih Bapak Ibu Saudara kekuasaan untuk duduk di tempat itu. Dan tidak ada satu manusia pun yang bisa seret Anda keluar. Karena Tuhan melindungi Anda.
Bapak Ibu diberkati. Yang ketiga, hiduplah dalam ketulusan hati, ayat 4. Bapak Ibu, saudara, tulus adalah sungguh. Makanya kalau orang bilang, betul-betul saya cinta beta, iyo tulus. Sungguh beta cinta ose. Di gereja Gekarin ya beta sumpah nih. Kalau mau sumpah ya tidak. Itu dua saja, ya atau tidak, selebihnya dari setan. Jangan pakai di rumah Tuhan Gekarin, beta bersumpah. Jangan saudara. Bilang saja saya mau apa, begitu saja. Jangan pakai sumpah. Oke, tulus adalah sungguh dan bersih hati. Artinya dia benar-benar keluar dari hati yang suci. Saya cinta kamu, saya sayang kamu, saya mengasihi kamu, saya akan menikah dengan kamu. Katakan anak muda, amin. Jujur, itu tulus itu jujur. Tidak pura-pura Abu Nawas, tidak serong. Ada yang pacar ini lihat pacar lain lagi. Kalau boleh kawin dua orang. Itu kawin siri yang ada. Jangan ikut kawin siri saudara. Itu gaya hidup orang berdosa. Tulus hati ikhlas. Amin. Saya harap anak-anak muda harus tulus ya. Yang ada di sini amin. Anak muda dengar yang laki-laki. Kadang-kadang anak itu kan munafik toh. Abu-abu Nawas toh. Anda mulai bersumpah. Aku mengasihimu. Aku mencintaimu. Tapi saudara kira yang ada di hadapan Anda itu patung? Yang ada di hadapan Anda itu orang-orang spesial. Apalagi kalau dia itu jembatan hidup aman. Anda bisa pura-pura bersandiwara. Beta paling cinta OC. Nanti 2023 tong kawin. Januari 2023 semua masih 2024 nih saudara. Nanti beta cinta OC, beta sayang OC. Tapi tahukah saudara wanita yang engkau bilang seperti itu? Wanita itu akan bereaksi, dia bilang apa? Oh sayangku, aku mempercayaimu. Tapi dengar saudara, dengar dulu bukan sampai situ. Wanita itu yang kamu kira dia orang bodoh, kamu kira dia patung di muka. Saudara dengar, wanita itu tahu bahwa Anda itu berbohong. Bahwa Anda itu tidak jujur. Jadi laki-laki ambo jampar lente. Harus jujur. Kalau saya mau kawin dengan dia bulan Agustus tahun ini, kawin sudah. Ini sudah lewat Agustus. Kalau mau kawin dengan dia September, kawin sudah. Jangan Anda berlutut kasih cincin. Pokoknya sumpah di karier hidup nih. Sumpah ya. Desember kata dua kawin. Nanti kau tulis Desember dong kawin ke saya. Jadi jangan Anda apa? Tidak tulus ya. Harus tulus. Amin. Jangan pura-pura. Yang laki-laki bilang jangan pura-pura. Lia Ali pun tamang laki-laki dan dia bilang saya jangan pura-pura. Lalu saya pun tamang itu bilang oh saya sama dengan beta kata no pura-pura sama. Amin. Ya, seorang yang berhati tulus tidak akan tega melihat sesamanya menderita. Saat tengah menghadapi masalah, orang tulus itu tidak sampai hati, dia harus beri. Tanpa diminta orang tulus akan datang membantu, betul? Orang tulus itu memberi tanpa pamrih. Dia tidak mengharapkan balasan. Orang tulus itu peduli dengan orang. Amin. Anda bilang Anda cinta, Anda punya pacar. Waktu dia lagi sakit, Anda sakiti dia. Anda tidak lihat dia. Nanti dia pacaran dengan orang lain. Anda datang. Pokoknya saya harus berhenti dengan dia. Usai dan beta. Beta saya mau usai. Lalu yang sana bilang, beta di mana? Usai di mana? Waktu beta menderita. Usai di mana? Bisa saya mau usai dengan orang lain. Beta mau dengan dia. Saudara bersandiwara bagus sekali. Tapi saya tahu air hidup tidak, amin. Anak-anak muda, amin. Berapa banyak anak muda yang ada di sini? Tinggi-tinggi. Nah, sudah turun tangan, bagus. Jangan ikuti yang tadi yang saya bilang itu. Anda putusin dia 2 bulan, 3 bulan. Anda pergi berjalan dengan perempuan lain. Kasih naik status-status. Dia menderita karena hal itu. Lalu Anda datang enak saja. Anda bilang putusin dia. Kalau saya nggak tahu menghadap mama gembala. Saya bukan hakim saudara. Supaya mama gembala atur ketemu balik ulang. Anda sudah sakiti dia. Minta maaf dong sama dia. Amin. Anda tidak bisa pacaran dengan perempuan 2. Saya boleh. Harus lepas 1 tinggalkan 1. Jangan Anda mau kawin dengan 2. Anda punya gaji saya Anda mau kawin dengan 2 orang. Ada hidup dari orang tua. Susah. Amin. Ya. Jadi saya harap Anda tidak tipu-tipu Anda punya pacar ya. Amin. Jangan cuma numpang lewat ya Anton. Anda harus betul-betul jujur. Ini Anda punya saudara. Kalau Anda suka siapa bilang. Kalau suka Marcelita, kalau suka Yaya, kalau suka
Kalau suka Oci, bilang. Kali kita mau berdoa. Oke? Halo, semua sukacita? Semua sukacita? Kalau kita tonton menikah, kita bikin besar-besar di lapangan Merdeka. Ini seperti Gunung Sion, saudara. Dia tetap terlindungi, dia tidak goyah toh. Dia tetap berdiri kokoh. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu 3 hal yang membuat hidupmu aman di bumi. Yang pertama tadi apa? Percaya Tuhan. Masalah boleh ada, persoalan silih berganti. Percaya. Tuhan beta percaya tahun ini beta punya usaha berhasil. Beta punya bisnis jalan lagi. Beta punya masalah-masalah selesai. Beta percaya tahun ini Tuhan akan angkat beta, promosikan beta. Beta percaya Tuhan pasti Tuhan. Coba saudara katakan itu. Itu saya percaya Tuhan bisnis saya. Saya percaya bahwa ternak-ternak saya tidak mati lagi. Itu Bapak Anidom punya bukti tidak mati lagi, sekarang hidup. Katakan begitu saudara. Saya percaya Tuhan, saya percaya. Kalau masalah datang Tuhan, saya percaya Tuhan akan tolong saya. Ingat Anda di tengah, tapi Tuhan mengelilingi Anda seperti bukit-bukit yang tadi saya bilang. Anda ada di tengah, Anda aman walaupun badai menerpa. Amin Bapak Ibu. Dan ingat kalau Anda itu Raja Wali, carilah burung-burung Raja Wali. Supaya Anda terbang sama burung Raja Wali. Kalau Anda Raja Wali, tidak boleh Anda bergabung dengan bebek dan ayam. Nanti jangkauan terbangnya itu pendek saja saudara. Puji Tuhan, itu luar biasa. Wanita hebat ini. Orang-orang perebut kota. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita semua mau hidup tenang di bumi. Saya percaya kita mau punya hari esok. Saya percaya semua orang mau yang terbaik. Saya ingin baca Mazmur 46 ayat 9. Mazmur 46 ayat 9. Lihatlah hal-hal yang hebat yang dibuat oleh Tuhan. Lihatlah hal-hal yang mengagumkan yang dilakukannya di bumi. Ia dapat menghentikan peperangan di mana-mana di dunia. Peperangan Tuhan hentikan saudara. Ia dapat mematahkan busur musuh. Membinasakan tombak mereka dan membakar perisai mereka. Allah berkata jangan berkelahi. Dan ketahuilah akulah Allah. Hanya akulah yang menaklukkan bangsa-bangsa. Hanya akulah yang menguasai dunia. Katakan amin. Coba yang 10 tadi saya ulang yang 10. Yang 10. Ayat 10. Ia dapat menghentikan peperangan di mana-mana. Katakan amin. Tuhan Allah sanggup untuk apa? Hentikan peperangan. Yang 11 lanjut. 11. Ia dapat, Allah berkata jangan berkelahi. Terus hanya aku yang menaklukkan bangsa. Hanya aku yang menguasai dunia. Kalau Allah menguasai dunia, apakah sulit untuk Allah kasih Anda pekerjaan? Bukankah dalam masa COVID, berapa anak yang sudah tampil di sini bersaksi bahwa mereka dapatkan, Hedi masih ada bersaksi di sini. Bukankah banyak anak-anak yang mendapatkan pekerjaan pada masa COVID? Dan sampai saat ini satu persatu anak-anak ada di kota ini, di Hebron, di Tanah Goshen. Itu nubuatan Bapak Gembala. Saudara tahu saya bersahabat, setiap bersahabat dalam kota sampai di lapangan Merdeka. Saya lihat kantor gubernur, saya bilang Tuhan, anak-anak saya GKRI akan ada di situ. Menduduki posisi-posisi penting di tempat itu. Saya percaya waktu mereka akan ada di situ. Sekarang mereka masih kuliah Tuhan. Mereka masih sekolah Tuhan. Tapi saya percaya waktu tiba mereka akan dipromosikan di sana. Karena mereka orang benar. Saya lihat kantor kejaksaan, saya lihat kantor kota Madya, saya lihat kantor pengadilan tinggi dan saya bilang anak-anak saya ada di tempat-tempat ini Tuhan. Mereka ada di sini, mereka punya Hebron, mereka punya Tanah Goshen. Katakan wow. Apakah sulit bagi Tuhan untuk kasih Anda pekerjaan? Apakah sulit bagi Tuhan untuk buat bisnis Anda berhasil? Apakah sulit bagi Tuhan untuk berikan Anda proyek-proyek? Apakah sulit bagi Tuhan untuk pulihkan rumah tangga Anda? Apakah sulit bagi Tuhan untuk sembuhkan Anda dari sakit penyakit? Apakah sulit bagi Tuhan untuk menolong Anda dari badai? Tidak sulit saudara. Peperangan yang hebat Tuhan katakan berhenti. Karena Tuhan berkuasa atas alam semesta.